kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, saya review sebuah film yang berjudul Zombieverse 2014. Film yang dirilis pada Desember tahun 2014 ini bergenre horor komedi. Film ini memiliki nuansa unik yang tidak biasa ditampilkan di film-film horor lain, yaitu zombie berwujud berang-berang. Film ini bercerita tentang sekelompok anak muda yang sedang berlibur di sebuah villa tepi danau. Tapi keseruan liburan mereka dirusak oleh serangan dari berang-berang zombie. Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali oleh sebuah scene yang memperlihatkan dua orang sopir yang sedang mengangkut cairan kimia. Di sepanjang perjalanan, mereka berdua ngobrol ngaler ngidul hingga pada suatu ketika seekor rusata berdosa pun menjadi korban. Lalu sebuah drum yang berisi cairan kimia terlempar ke sebuah sungai. Lalu terlihat drum itu menyemburkan cairan kimia aneh dan mengkontaminasi berang-berang tersebut. Dan film Zombieverse pun dimulai. Scene pun beralih ke sebuah pom bensin. Lalu dalam toilet pom tersebut terlihat seorang gadis seksoi yang bernama Jen sedang menangis. Ia sedang merasa kecewa kepada pacarnya yang bernama Sam. Jen pun berusaha menyembunyikan perasaannya itu. Tak lama kemudian, ia kembali ke teman-temannya yang sudah menunggu di mobil. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Perjalanan tiga remaja wanita ini bertujuan untuk berlibur ke sebuah villa milik saudara Mary. Di sepanjang perjalanan, obrolan-obrolan nakal dan kotor khas anak muda mewarnai perjalanan mereka. Biasalah kalau cewek sudah ngumpul gini, yang dibahas pasti soal cowok dan kenakalan mereka sendiri. Zo pun mengusulkan untuk mengundang pacar mereka ke villa itu. Para cewek yang kini telah sampai di villa yang berada di tepi danau. Sebuah rakit yang berada di tengah danau itu membuat mereka sangat senang melihatnya. Mereka pun bergegas dan berencana untuk berenang di danau tersebut. Lalu seorang tetangga datang menghampiri mereka. Tante blonde itu sangat pangling ketika melihat Mary yang kini telah tumbuh dewasa. Ia pun merasa senang atas kehadiran mereka, dan si tante blonde itu mengatakan untuk tidak sungkan menghubunginya jika butuh sesuatu. Tak lama kemudian mereka masuk ke villa itu. Jen pun langsung menuju WC untuk membalas SMS dari pacarnya. Tapi di daerah itu sulit sekali untuk mendapatkan sinyal. Kekesalan Jen pun sama dirasakan oleh Zo yang akan mengirim SMS, dan ia sangat khawatir akan sulit meminta bantuan jika ada sesuatu bila tanpa sinyal. Tapi Mary berusaha meyakinkan mereka bahwa keberadaan mereka di sana akan baik-baik saja walaupun tanpa HP. Singkat cerita, mereka pun kini berada di tepi danau untuk berenang dengan pakaian yang cuma menggunakan bawahan saja. Jo langsung masuk ke air, mungkin alasannya bra ia buka agar gunung kembarnya bisa ia jadikan pelampung. Tak lama kemudian mereka bersantai di sebuah rakit di danau itu. Dan tanpa sengaja mereka melihat sebuah sarang berang-berang di sana. Mereka pun penasaran dan mencoba mendekati gundukan kayu itu. Sesampainya di sana, terlihat sebuah cairan kimia dari sebuah drum mengotori sarang tersebut. Mereka pun penasaran atas apa yang mereka lihat. Lalu tiba-tiba mereka berusaha menjauh. Akhirnya beruang pergi menjauh oleh sebuah tembakan dari seorang om-om yang sedang berburu. Para gadis seksoi sangat senang atas pertolongannya ini. Lalu mereka saling kepo satu sama lain, dan ternyata tujuan mereka sama, yaitu untuk mencari berang-berang. Tapi si om bewok ini mengingatkan mereka jika menemukan berang-berang agar segera menjauhinya, karena berang-berang di sini sangat berbahaya. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka mengisi malam itu dengan obrolan kotor dan tebak-tebakan konyol khas anak muda. Tanpa mereka sadari, sesuatu yang berada di luar sedang mendekati mereka. Keseruan mereka pun berlanjut tanpa ada rasa khawatir. Lalu tiba-tiba What was that? Zo yang merasa tidak takut sedikit pun langsung memeriksanya keluar. Dan suara pun terdengar kembali. Jen dan Mary berusaha memeriksanya, namun pintu malah terkunci.
Ternyata para pacar dari wanita-wanita ini telah tiba untuk bergabung bersama mereka. Mereka pun sangat senang meskipun sempat kesal karena ulah para lelaki ini. Kemudian mereka langsung masuk villa untuk melakukan sebuah ritual becek-becekan di atas kasur. Tapi beda halnya dengan Jen. Ia merasa sangat kesal kepada Sam yang sudah ketahuan selingkuh. Jen memperlihatkan sebuah bukti foto atas perselingkuhan yang dilakukan Sam. Jen pun marah lalu meninggalkannya. Saat berada di WC, Jen mendengar sesuatu yang aneh dan mencoba mengeceknya. I swear to God, I'm gonna stick that bat up here. Ia pun kabur ketakutan dan berusaha memberitahu semua teman-temannya. Saat mereka mengecek kembali, tidak ada hal aneh berada di sana. Lalu tiba-tiba, Jen, be honest, did you shit in here? Mereka sangat kaget ketika seekor berang-berang aneh berusaha menyerang mereka. Berang-berang itu berhasil Tommy lumpuhkan, lalu bangkainya mereka buang di depan villa tersebut. Mereka pun merasa aneh atas kejadian ini. Mereka mengira berang-berang itu terkena rabies karena bersikap liar dan membahayakan. Jen pun menyarankan agar segera pulang karena melihat kejadian mengerikan tadi. Tapi usulan Jen itu ditentang semua teman-temannya yang lebih memilih tidak menghiraukan kejadian tadi. Pada keesokan harinya, mereka bersiap untuk berenang kembali di danau itu. Tapi saat mereka hendak berangkat, mereka melihat bangkai berang-berang semalam sudah menghilang. Tapi mereka malah berpikir bangkainya hilang karena sudah dimakan hewan liar. Singkat cerita, mereka pun kini berada di danau. Suasana penuh keceriaan tampak jelas di wajah mereka. Tapi beda halnya dengan Jen, yang masih kepikiran soal berang-berang semalam. Tapi teman-temannya meyakinkan Jen dan menyuruhnya untuk berenang bersama. Hingga pada akhirnya Jen pun akhirnya turun ke air. Tapi tiba-tiba, Oh my God. sesuatu yang bergerak menabrak kaki Jen. Ia pun ketakutan. Tapi teman-temannya malah mengejek dan mentertawakan rasa takutnya. Lalu tiba-tiba, Oh, let's fuck, feels it. semuanya kaget melihat kejadian itu. Mereka pun akhirnya pergi menuju rakit yang berada di dekat mereka. Mereka semua ketakutan dan bingung melihat bak yang cokornya buntung itu. Jen pun berusaha untuk mencari bantuan dengan telepon yang berada di dalam villa. Sesampainya di sana, telepon tak berfungsi karena kabelnya sudah dirusak oleh berang-berang. Lalu tiba-tiba, berang-berang itu berhasil melukai kaki Jen dan berusaha menggigit kemolekan tubuh cewek seksoi ini. Sementara itu, suasana menegangkan lainnya berada di danau, di mana berang-berang dalam jumlah banyak berusaha mendekati rakit. Sam pun menyarankan untuk berenang agar bisa selamat ke tepi danau. Kemudian ia melempar anjing milik Zoe untuk mengalihkan perhatian berang-berang itu. Dengan cepat mereka berenang ke tepi danau. Dan tentu saja, para berang-berang itu langsung mengejar mereka, tapi hingga pada akhirnya berhasil selamat. Lalu kita kembali ke Jen yang sedang bertarung. Meskipun badan berang-berang ini hampir putus, tapi tetap saja zombie ini terus menyerang Jen. Hingga pada akhirnya, Jen berhasil melarikan diri. Tak lama kemudian, teman-temannya pun berhasil masuk kembali ke dalam villa. Singkat cerita, malam pun tiba. Tapi berang-berang zombie ini masih nongkrong di luar villa, seolah menunggu mangsanya keluar. Sementara itu, Jen dan kawan-kawannya masih merasa heran, karena berang-berang yang menyerang mereka masih bisa hidup dalam keadaan yang sudah hancur. Kemudian, Sam melampiaskan kebenciannya kepada makhluk ini. Any questions? Mereka seolah terjebak di dalam situasi ini karena untuk minta tolong lewat telepon pun sudah tidak bisa dilakukan. Sementara itu, Zoe masih merasa kesal kepada Sam karena sudah mengorbankan anjingnya untuk mengalihkan perhatian para berang-berang itu. Hingga pada puncak kekesalannya, Zoe mengatakan bahwa wanita yang berada di foto perselingkuhannya Sam itu adalah Mary, teman makan teman nih. Ketika semua sedang saling menyalahkan, tiba-tiba terdengar suara aneh dari luar. Problems now. Kawanan berang-berang yang berada di luar seolah memanggil anggota mereka yang terluka di dalam villa.
Melihat suasana ini, Sam pun merasa kesal. Lalu ia membawa kepalanya keluar villa dan seolah menantang semua berang-berang yang berada di luar. Saat berada di dalam villa, mereka melihat keadaan Buck yang semakin parah. Hingga pada akhirnya Tommy dan Zoe membawanya ke rumah sakit. Rencana Tommy sempat ditentang kawanan yang lain karena mereka merasa bahwa keluar villa sama saja bunuh diri. Tapi rasa peduli Tommy pada temannya itu sangat tinggi, hingga pada akhirnya mereka pergi menuju rumah sakit. Tak lama kemudian teror pun kembali terjadi. Somebody help me! Mereka yang hanya tinggal 3 orang itu berusaha menutup semua celah yang bisa membuat berang-berang itu masuk. Kemudian Sin beralih ke Tante Blonde tetangga mereka. Ia mendengar ada yang aneh di tempat villanya Mary, tapi suaminya malah tidak menghiraukannya. Suaminya mengira Mary sedang melakukan pesta layaknya kebanyakan anak muda. Sementara itu, Tommy yang sedang OTW menuju rumah sakit terhalang oleh sebuah pohon tumbang. Ia pun mengeceknya dan berusaha mendekati sebuah mobil yang berada di sekitar mereka. Ia pun menemukan sebuah kapak dan berniat untuk mencari bantuan dengan berjalan kaki. Tapi tak lama kemudian, Tommy tewas tertimpa pohon. Dan tentu saja itu adalah kelakuan berang-berang zombie. Zoe pun marah berusaha melawan makhluk-makhluk itu. Tak lama kemudian si bewok pun muncul lagi dengan senapannya. Hingga pada akhirnya mereka melarikan diri bersama. Lalu kita kembali ke Jen. Mereka hampir kewalahan menahan serangan dari zombie-zombie ini. Tak lama kemudian, mereka melihat Zoe datang bersama si bewok, tapi mereka tidak bisa masuk ke salah satu rumah di daerah itu, karena para tetangga juga menyegel rumah mereka demi keamanan. Hingga pada akhirnya, mereka menuju rumah Tante Blonde dan berhasil masuk. Sesampainya di sana, mereka menemukan pasangan tua ini sudah mati mengenaskan. Dan seperti biasa, telepon di rumah itu pun sudah terputus. Si bewok berusaha menghentikan pendarahan pada kaki Buck dengan cara ekstrim. Tapi pertolongan terhenti karena sebuah suara. Dan tak lama kemudian, Zoe pun panik dan kabur. Zoe pun pingsan. Kemudian Sin beralih ke dalam villa. Terlihat Jenny berjalan mendekati Mary yang sedang tertidur. Ia pun terbangun sembari meminta maaf soal perselingkuhan yang dialaminya bersama Sam. Tapi tiba-tiba, karena Jen sudah tergigit sejak tadi siang, ia akhirnya menjadi zombie karena gigitan itu. Jen semakin beringas dan berusaha keluar dari kamar itu. Sementara Sam dan Mary melanjutkan perlawanannya melawan berang-berang yang kini menyerang mereka dari bawah. Hingga pada akhirnya mereka berhasil selamat masuk ke dalam WC. Mereka berdua saling memeriksa tubuh mereka masing-masing, karena mereka bisa saja terkena gigitan dan berubah menjadi zombie. Sam sempat menanyakan sebuah luka pada pinggang Mary, tapi cewek ini malah nyosor dan malah mantap kuadrat di WC itu. Hingga pada akhirnya muncullah orang ketiga. Sam pun tewas karena belalainya hancur digigit Jen. Mary akhirnya berusaha keluar dari villa yang terbakar itu. Tapi langkahnya sudah sulit dan ia semakin terpojok. Lalu tiba-tiba, mereka pun berhasil kabur dari villa itu. Tapi bahaya tidak sampai di situ. Karena tabrakan itu, mobil mereka pun sulit menyala dan para zombie sudah semakin mendekati mereka. Tapi hingga pada akhirnya mereka pun berhasil kabur. Perjalanan mereka pun terhenti karena pohon tumbang yang menghalangi jalan dan harus melanjutkannya dengan berjalan kaki. Hingga suatu ketika Mary merasa terancam melihat banyak luka di tubuh Zoe. Ia mengira luka itu karena serangan zombie. Zoe pun pasrah sambil meyakinkan bahwa luka itu karena habis freestyle dari lantai 2. Tak lama kemudian,
Meskipun Zoe tidak kuasa membunuh sahabatnya, ia pun terpaksa menyisir rambut Mary dengan kapak. Hingga akhirnya Mary pun tewas. Zoe yang sudah lemah pun berjalan sekuat tenaga untuk mencari bantuan, dan tak lama terlihat ada mobil yang datang dan mengarah kepadanya. Dan terlihat itu adalah si dua pria yang tadi kita lihat di awal-awal film, yang menjadi penyebab para berang-berang menjadi zombie. Dan seperti biasa, menyetir sambil SMS-an membuat Zoe akhirnya tertabrak. Sama seperti ketika mereka menabrak rusa, tolil emang. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Cukup menegangkan dan menghibur bukan? Film ini termasuk film ringan dan buat seru-seruan aja. Banyak kejadian konyol yang terjadi di film ini atas kelakuan-kelakuan yang gak penting. Secaralah film sekelompok anak muda, tapi gak apa-apa buat hiburan di waktu gabut. Namun sayang sekali si Joey Seksoy malah modar kayak rusa geprek. Jadi modar semua ya. Mungkin segini saja review dan penjelasan film Zombievers 2014. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.